Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas IHSG. Untuk IHSG sendiri hari ini bergerak menarik teman-teman ya. Naik 0,87%, ditutup tepat di level 6.869 dengan foreign yang akum lumayan gede teman-teman. Sekitaran 600 miliar. Nah, untuk IHSG sendiri bergerak sesuai dengan analisa ya. IHSG capai target ya, sekaligus resisten di 6.860-an, malah hari ini dia break. Volumenya lumayan oke ya, walaupun nggak terlalu gede. Jadi untuk IHSG ada ruang saat ini ya, menurut saya ada ruang untuk koreksi. Koreksi sampai mana? Maybe akan kembali menguji level 6.800. Atau bisa saja dia kembali melanjutkan kenaikan ya ke level 6.700. Tapi kalau dia lanjut naik, menurut saya agak kurang sehat karena terlalu kencang. Jadi akan lebih baik untuk IHSG koreksi terlebih dahulu ya. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik atau yang masih punya cash ya, siap-siap kalau IHSG koreksi itu teman-teman bisa manfaatkan untuk beli beberapa saham. Atau yang maybe teman-teman yang udah floating profit lumayan banyak, siap-siap trailing stop teman-teman ya. Karena kalau IHSG turun, saham-saham juga akan turun. Ya, itu menurut saya untuk pergerakan IHSG minggu depan teman-teman. Nah, untuk saham-saham yang pertama mau saya bahas yaitu ACE. ACE Hardware ini menurut saya masih menarik teman-teman ya. ACE ini sebelumnya sudah pernah kita bahas dan so far pergerakannya menurut saya menarik teman-teman. Nah, ACE sendiri buat teman-teman yang ikut analisa kita sempat sarankan beli di sini kalau teman-teman ingat, kemudian kita juga sempat sarankan beli di areal ini. Nah, terakhir kali kita bahas, kita sempat sarankan beli di support di sekitaran harga 700. Ya. Pergerakan ACE minggu ini menurut saya menarik teman-teman ya. Ini ada potensi ACE membentuk pattern pennant. Jadi kalau ini di break ke atas, maka resisten di 800 itu berpotensi untuk disentuh oleh ACE. Nah, so strateginya buat teman-teman yang udah entry di bawah atau kebetulan masih hold, nggak kena trailing stop, ini saham masih sangat layak ya buat teman-teman hold. Nah, yang baru mau entry-nya di mana? Supportnya ada di sini teman-teman ya. Supportnya ada di 690. Jadi kalau teman-teman beli di harga sekarang sebenarnya cukup menarik ya. Sebenarnya cukup oke dengan syarat perkecil porsi teman-teman ya. Jangan entry terlalu gede. Ya, di harga sekarang sebenarnya entry oke, jangan terlalu gede. Di bawah 690 teman-teman bisa consider untuk cut loss ya. Ini range-nya cukup lebar teman-teman, jadi perhatikan porsi kalau teman-teman entry di saham ini. But overall menurut saya ini masih menarik, konsolidasinya bagus ya. Jumat kemarin dia break dengan volume gede, kemudian seminggu terakhir konsolidasi dan konsolidasinya dengan volume yang tipis. Jadi konsolidasinya bagus dan peluangnya untuk break pennant itu lumayan gede teman-teman. Jadi ACE still interesting ya, masih menarik dan masih layak kalau teman-teman baru mau entry pun. Kemudian berikutnya ada SCMA. MTech Group ya, salah satunya SCMA itu menurut saya masih menarik ya. Sebelumnya udah pernah kita bahas dan so far so good teman-teman, so far so good. Nah,
awal kita sarankan beli SMA itu di sini. Di box kuning ini di kisaran 157 sampai 150. Kemudian seperti kita bahas juga di sini. Ya. 4 Juli 2023 yang dimana kita sarankan beli di support ini di sekitaran 160-an. Dan dia sempat nyentuh support ini, teman-teman. Ya, dia sempat nyentuh support ini. Jadi buat teman-teman yang berani entry di sini, posisinya sekarang masih profit walaupun kecil ya. Menurut saya ini ini SMA masih menarik, teman-teman. Ini SMA masih menarik, konsolidasinya ini bagus ya. Dan kalau seandainya SMA lewat 180, itu ada chance yang lumayan gede untuk SMA ke 100 sampai 200-an ya. Di sini juga tepat dengan MA200. Jadi ada chance untuk SMA ke situ, teman-teman. Di SMA menarik. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, masih tertarik nggak? Masih oke nggak kalau entry di harga sekarang? Menurut saya masih boleh, teman-teman. Ya, menurut saya masih boleh dengan syarat karena ini posisinya dekat dengan resisten, porsinya perkecil ya. Porsinya perkecil di harga sekarang sampai 165 ya. Karena porsi kita perkecil, maka level cut loss teman-teman bisa atur sendiri ya. Kalau lossnya udah lumayan gede, under 165, teman-teman bisa consider cut loss. Kalau porsinya terlalu kecil, support berikutnya ada di 160-an. Jadi so far SMA menurut saya masih menarik dan ini masih layak ya buat kita perhatikan. Apalagi ini kan salah satu saham teknologi, teman-teman ya. Salah satu saham teknologi dengan inflasi yang terkontrol, ada kemungkinan saham-saham seperti SMA ini akan rebound ya, akan kembali menunjukkan kenaikan, teman-teman. Jadi menurut saya SMA still interesting ya, masih menarik. Kemudian ada ASA. ASA ini udah sering kita bahas, tapi udah cukup lama, teman-teman ya. Dan ASA sendiri awal kita recommended beli itu di sekitaran harga ini ya. Buat teman-teman yang masih ingat, kemudian kita juga sempat beberapa kali bahas di sini. Di sini juga area beli kita sebelumnya, dan terakhir kita bahas, kita sarankan beli di sini di 1200-an. Nah, untuk saat ini apakah ASA masih menarik? Menurut saya masih ya. ASA ini konsolidasinya menurut saya bagus, teman-teman ya. Ini konsolidasinya bagus. Kalau kita perhatikan, kita buat chart pattern. ASA ini ada potensi membentuk descending triangle. Sorry, ascending apa descending triangle namanya? Saya lupa namanya, tapi ini pattern yang oke, teman-teman. Ini pattern yang oke. Selama dia nggak jebol dari 1200, itu masih oke untuk ASA. Nah, ada target kenaikan itu ke sekitaran 1500-an. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk beli, apakah di harga sekarang itu oke? Menurut saya menarik. Ya, masih oke. 1260 sampai 1200 lah. Untuk area cut loss, teman-teman bisa pasang di bawah 1200. Kalau seandainya dia jebol 1200, teman-teman bisa consider untuk exit ya. Menurut saya ini ASA masih menarik. Ini ASA juga perusahaan yang bagus dan masih ada peluang ya, masih ada peluang yang menarik di ASA, teman-teman. Ada peluang yang menarik di ASA. Mungkin saja 1500 akan segera kesentuh oleh ASA. Jadi ASA masih menarik, teman-teman. Kemudian ada saham Bumi. Bumi ini sempat kita bahas bersama dengan BRMS ya, tapi BRMS yang kencang, Bumi ini masih sempat ketahan, teman-teman ya. Tapi hari ini Bumi menarik, dia break resist dengan volume. Nah, Bumi itu sebelumnya kita bahas di sini ya, 6 Juli 2023 kalau nggak salah, yang dimana kita sarankan beli di box kuning ini, tapi dia koreksi, teman-teman ya. Sayangnya dia nggak koreksi karena view kita waktu itu dia ada shoulder di sini ya, ada potensi membuat inverted head and shoulders.
Jadi buat teman-teman yang antri di bawah, sorry ya teman-teman nggak dapat. Buat teman-teman yang berani beli agak di atas, congratulations ya. Bumi menurut saya masih menarik. Ya, buat teman-teman yang udah punya atau yang maybe kebetulan punya dari harga yang cukup bawah, ya hold aja ini Bumi. Bumi ada peluang menuju ke MA200 di 145-an. Sekaligus di sini juga bertepatan dengan resisten. 145 sampai 150-an. Jadi ada chance, ada peluang Bumi untuk ke situ, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry gimana? Buat teman-teman yang baru mau entry, menurut saya di harga sekarang itu nggak terlalu menarik ya, nggak terlalu menarik. Mengingat posisi IHSG sudah berada di resisten, maka akan lebih baik kalau menurut saya nunggu Bumi koreksi. Kalau seandainya Bumi besok koreksi atau minggu depan dia koreksi, volumenya kecil, maka akan menarik untuk Bumi. Buat sekarang ini untuk yang holder aja teman-teman ya. Buat yang baru mau entry menurut saya too risky atau terlalu beresiko untuk saat ini. Kemudian ada WIRG. WIRG juga sebelumnya udah pernah kita bahas dan bergerak sesuai dengan analisa teman-teman ya. Targetnya udah kecapai ya, malah lewat teman-teman. Nah, WIRG sendiri terakhir kita bahas itu Jumat 7 Juli 2023 yang dimana kita sarankan beli di box kuning ini di sekitaran 113 sampai 107 dan level terendah besoknya itu di 113, yaitu masuk ke area beli teman-teman. Buat teman-teman yang udah dapet, congratulations ya, ini selamat. Menurut saya WIRG masih menarik teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kebetulan udah entry sebelumnya atau yang buy on breakout di sini, hold aja ini WIRG. Kalau kita perhatikan ya, WIRG itu naik dengan volume yang gede. Kemudian 2 hari terakhir dia konsolidasi dengan volume yang relatif jauh lebih rendah dari volume sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman yang udah punya, hold aja. Buat teman-teman yang baru membeli, entry di harga sekarang masih oke nggak? Menurut saya enggak. Kenapa? Di sini ada perlawanan ya. Ini bertepatan dengan resisten dan di sini kelihatan ada perlawanan. Nah, untuk yang baru mau entry-nya di mana? Kita tunggu dia di sini, teman-teman. Kita tunggu dia di support ini. Kalau seandainya dia ke sini, volumenya terus mengecil, maka teman-teman bisa consider untuk entry. Entry-nya di mana? 145 sampai 140. Ya, entry-nya di sini, teman-teman. Ingat ya, kalau seandainya dia koreksi dengan volume yang terus mengecil, maka itu akan menjadi menarik lagi untuk untuk beli atau teman-teman yang mau averaging up di sini. Oke, itu untuk WIRG masih menurut saya ini lumayan oke, teman-teman ya, lumayan oke. Targetnya kemana? Kalau semisal dia turun dan rebound di sini, targetnya kemana? Ke sini. Ke 190-an. Nah, jadi targetnya agak lumayan jauh di harga sekarang. Teman-teman bisa tunggu dia koreksi, teman-teman. Untuk untuk meminimalisir resiko, jadi bisa tunggu dia koreksi. Oke, itu untuk WIRG. Kemudian yang terakhir saya mau bahas MPPA. MPPA kalau kita lihat dari segi tren ini jelas ya, trennya masih sangat-sangat downtrend. Lah, kenapa menarik? Nah, kenapa menarik? Sebulan 2 bulan terakhir ini pergerakannya lumayan menarik ya. MPPA ya, sebulan 2 bulan terakhir itu bergerak sideways, teman-teman. Sideways-nya itu menurut saya lumayan oke ya.
resisten di 80, kemudian ada potensi pattern descending triangle. Descending apa ascending sini? Yang dimana? Sorry. Yang dimana hari ini ya, hari ini dia sempat break. Kemudian ketahan dan close di 80. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman tertarik, belinya di mana? Nunggu dia koreksi, ya. Ini ada support di 75. Sorry. Ada support di 75, teman-teman. Jadi akan lebih baik kalau teman-teman nunggu dia koreksi. Kalau koreksi, teman-teman ya. Kalau nggak koreksi, untuk mengantisipasi kalau dia nggak koreksi, belinya di mana? Iya, perlebar 80 sampai 85. Perlebar areal beli ya. Di semakin turun semakin perbesar sampai 75. Ya, kalau seandainya udah jebol dari 75, teman-teman bisa consider untuk exit atau nunggu dia jebol dari ini ya, garis ini, teman-teman. Targetnya kemana? Kalau seandainya dia mampu bertahan di atas 80, itu targetnya bisa agak jauh ya. Targetnya bisa agak jauh, ada potensi menyentuh resisten di 92. Ini juga ada resisten di sini. Jadi MPPA menurut saya lumayan menarik ya. Kalau kita bicara risk to reward ratio, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Risknya segini, rewardnya segini. Jadi bisa dikatakan ini 1 berbanding 2. Jadi menurut saya ini lumayan menarik. Lumayan menarik dan bisa teman-teman pantau. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam, teman-teman.